Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam dialog Kepri Gemilang. Tentunya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Dialog ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin gemilang, cemerlang, dan terbilang. Serta tentunya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, adapun tema dialog kita hari ini ialah peran KPID dan PWI sukseskan pemilu 2024. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya di tengah banjirnya informasi melalui media sosial, media harus mampu menjadi penangkal dari informasi liar di media sosial. Karena kita ketahui juga bersama bahwasanya media merupakan benteng terakhir yang harus menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat, salah satunya informasi mengenai pemilu. Dan pemirsa, bagaimana kemudian peran dari KPID dan PWI dalam mensukseskan pemilu 2024? Sudah hadir narasumber kita yang akan mengulas. Yang pertama yaitu ada Bapak Henki Mohari. Beliau merupakan Ketua KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak Henki. Selamat sore Mbak Yuni. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan juga sudah hadir Bapak Adi selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kepulauan Riau. Halo, selamat sore Pak Andi. Sore Mbak Yuni. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Selamat Baik, sore masyarakat Kepulauan Riau juga. Baik, nah hari ini kita sama-sama dalam keadaan sehat dan tentunya makin semangat ya Pak ya menyambut pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan yaitu tepat pada 14 Februari 2024 dan tentunya juga di awal tahun ini dengan semangat baru begitu. Nah kita hari ini Pak akan berdiskusi dan berbincang mengenai bagaimana kemudian peran dari KPID dan juga PWI dalam mensukseskan pemilu 2024. Tapi sebelum kita membahas dan mengulas lebih jauh nih bagaimana kemudian pemilu kita nantinya, boleh kita juga dulu memberitahu pemirsa nih Pak bagaimana kemudian tugas dan fungsi dari KPID terlebih dahulu. Boleh silahkan Pak Henki. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Sebagaimana kita ketahui, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID itu tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Ya, di undang-undang tersebut salah satu tujuan penyiaran, kita bicara tujuan penyiaran adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan juga untuk kita bangsa kita yang berbeda ini juga untuk mengintegrasikan bangsa kita ini. Kemudian penyiaran itu bertujuan untuk memberikan informasi yang layak dan benar kepada masyarakat sesuai dengan HAM. Nah, informasi yang layak dan benar ini seperti apa? Ya inilah seperti yang disajikan oleh lembaga penyiaran, TVRI, TV lain dan radio, terutama dengan menyaring berbagai informasi di lapangan, terutama mungkin tentang kepemiluan ya mungkin ya, agar tidak ada lagi informasi-informasi hoax atau bohong yang beredar di luar. Kemudian terkait KPID, ya tugas KPID adalah yang pertama itu mengawasi lembaga penyiaran ini. Baik. Jadi kami mengawasi lembaga penyiaran TVRI, TV swasta lainnya dan radio. Ya, khususnya lembaga penyiaran itu adalah televisi dan radio yang disiarkan melalui frekuensi. Baik. Ya, kalau yang banyak yang ada mungkin mengatasnamakan TV-TV tapi dia hanya di medsos, itu bukan lembaga penyiaran sesuai dengan undang-undang. Kemudian selain itu juga ya banyak ya, nanti kita bisa detailnya ada di pasal 8 di undang-undang tentang penyiaran, ya juga membantu infrastruktur penyiaran seperti kita peralihan kemarin dari analog ke digital. Itu juga salah satu tugasnya KPI. Nah, termasuk kita dengan terkait kepemiluan ini kita juga sama-sama, karena di situ tugas KPI itu juga dia bekerja sama dengan pemerintah, dengan stakeholder terkait untuk memberikan informasi, menyampaikan informasi atau untuk memberi agar lembaga penyiaran ini betul-betul memberikan informasi kepada masyarakat itu yang layak dan benar tadi. Jadi kami juga bekerja sama
kalau misalnya kita bicara pemilu, tugas pemilu itu kan bukan hanya tugas dari KPU dan Bawaslu yang sedang diatur undang-undang, tapi tugas kita bersama. Termasuk kita di Komisi Penyiaran, termasuk juga teman-teman di lembaga penyiaran televisi dan radio. Nah, kalau di media mungkin Pak Andi nanti bisa di di media elektronik, di koran dan lain-lain. Tapi kalau kita di KPID, lembaga penyiaran televisi dan radio khususnya. Karena apa? Kami dari KPID nanti juga berperan melakukan pengawasan terhadap siaran atau konten-konten pemilu. Karena juga sudah diatur di dalam undang-undang pemilu dan juga di undang-undang penyiaran juga ada pengaturan terkait iklan pemilu. Baik, artinya kita juga harus netral ya Pak ya, tidak memihak kepada siapapun begitu untuk penyiaran ini. Oh iya, itu yang pertama sekali karena kita harus proporsional dan berimbang. Baik. Nah, makanya kami selalu menghimbau kepada televisi dan radio, misal ada dialog, ya silahkan berdialog, silahkan televisi dan radio melaksanakan dialog, tapi narasumbernya harus berimbang. Baik. Misal ada di sini mengundang timnya calon presiden, ya harus ada tuh hadir 3 pasangan calon ya, mungkin hadir dari tim suksesnya di sini. Jadi dia mendapat kesempatan dan waktu yang sama. Baik. Nah ini untuk Kepri sendiri saat ini ada berapa Pak jumlah lembaga penyiaran kita? Kalau di Kepri jumlah lembaga penyiaran kita itu televisi dan radio itu ada 69 lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran itu mungkin ini untuk pengetahuan kita bersama. Jadi di lembaga penyiaran itu ada 4 ya. Baik. Ada lembaga penyiaran swasta. Baik. Itulah yang biasa mungkin masyarakat bisa bilang televisi nasional dan lain-lain, itu ada televisi swasta dan radio swasta. Kemudian ada lembaga penyiaran publik. Nah, inilah dia TVRI. Baik. Dan juga ada RRI. Lembaga penyiaran publik ini ada selain yang TVRI, misalnya juga ada lembaga penyiaran publik lokal. Nah, kalau itu dibiayai oleh APBD. Baik. Kemudian ada lagi namanya lembaga penyiaran berlangganan. Nah, kalau berlangganan ini orang biasa umum dengan TV kabel. Nah, kalau selain itu juga ada yang berlangganan ini via satelit. Nah, itu lembaga penyiaran berlangganan juga. Kemudian ada lagi yang namanya lembaga penyiaran komunitas. Nah, yang komunitas ini dia terbatas. Kalau misal untuk iklan kampanye nggak bisa di sana. Sosialisasi boleh. Kalau komunitas ini dia hanya terbatas, misalnya salah satu universitas membuat radio komunitas, ya frekuensinya atau jangkauan wilayahnya ada sekitar situ aja. Misalnya ada paguyuban, mungkin PWI nanti mau bikin radio komunitas juga bisa, cuman dia skopnya kecil dan hanya berfungsi untuk sebagai sosialisasi atau informasi untuk komunitasnya tertentu. Gitu. Baik, artinya untuk Kepri ini memiliki 69 lembaga penyiaran ya Pak ya, terdiri dari swasta, publik, berlangganan, dan juga komunitas. Mungkin ini juga menjadi salah satu pengetahuan baru nih bagi pemirsa yang ada di rumah, karena mungkin masih banyak yang belum mengetahui mengenai hal ini begitu Pak. Nah, saya mau ke Pak Andi nih Pak, bagaimana nih mengenai tugas dan fungsi dari PWI sendiri Pak? Iya Mbak Yuni, tugas dan fungsi pers itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pers sebagai pilar keempat demokrasi bangsa, fungsi dan tugasnya itu sebenarnya ada 4. Yang pertama itu adalah fungsi pendidikan, yang pertama itu adalah fungsi informasi. Informasi itu kalau memang kita kaitkan dengan tema kita hari ini, peran pers mensukseskan pemilu, maka tugas informasi dari pers itu sendiri adalah mengedukasi masyarakatnya dengan memberikan informasi-informasi seputar pertama mulai dari tahapan pemilu, mulai dari calon anggota legislatif yang mungkin akan maju, termasuk juga yang hari ini sebentar lagi adalah tugas pers itu adalah menginformasikan siapa saja calon presiden dan calon wakil presidennya itu. Kemudian yang kedua adalah fungsinya adalah pendidikan. Pers juga berfungsi mengedukasi masyarakat bagaimana caranya berdemokrasi yang baik. Bagaimana caranya
juga masyarakat diajak untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan nanti. Ketiga adalah fungsinya juga adalah pers itu sebagai hiburan. Hiburan juga menyajikan ya seputar informasi-informasi atau berita tentang hiburan untuk masyarakat. Tentu saja informasi atau hiburan yang positif pasti itu. Yang keempat itu memang adalah, ini yang paling poin yang pentingnya itu adalah pers sebagai fungsi kontrol. Tugas pers adalah memang mengontrol jalannya pemerintahan, utamanya terkait lagi dengan tema kita hari ini, bagaimana pers juga memainkan perannya, ikut mengontrol mulai dari barangkali kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu. Dan dalam praktek-praktek kerja kita itu, kita dalam memainkan fungsi kontrol tetap saja kita mencari atau memilih narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya, yang memang expert di bidangnya. Terutama KPU, tentu saja komisioner KPU yang akan kita minta informasi ataupun kita minta cross check terkait informasi apa yang masuk. Berikut juga dengan Bawaslu, itu dia fungsi kontrol yang keempat. Yang kelima adalah yang tak kalah penting adalah dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada juga bagaimana peran pers itu sebagai penangkal hoax. Ini juga hari ini jumlah media itu tumbuh bukan musim jamur, bukan hujan musim jamur lagi ya. Begitu. Sudah sangat banyak sekali media itu tumbuh. Tapi tetap saja semua media itu memang diwajibkan oleh aturan Dewan Pers itu harus terverifikasi administrasi dan faktual. Ini penting. Ini adalah filter yang dilakukan oleh Dewan Pers gitu. Ini kita perusahaan pers, wartawan patuh dan tunduk pada aturan ini, termasuk juga patuh kepada aturan kode etik jurnalistik yang ada 11 pasal itu, Pak ini. PWI Kepri hari ini di Kepri memainkan perannya di 4 fungsi pers yang tadi itu. Termasuk kita juga pers di Kepri dan semua juga saya pikir kita juga menjadi clearance house-nya untuk semua informasi yang masuk, yang bersebaran di media sosial, itu kan tidak lantas kita juga wartawan ikut serta-merta memberitakan yang belum tentu kebenarannya. Tugas pers selalu di situ menguji kebenaran informasi itu yang mungkin itu Mbak Yuni lebih kurang dulu perannya. Baik, nah ini mengenai pers ini sendiri apakah boleh memihak Pak terhadap suatu partai ataupun suatu pasangan calon? Sama lah dengan KPID juga lembaga-lembaga penyiaran pers itu memang dia tidak kemana-mana Mbak Yuni. Dia tetap standing, dia tetap di middle, dia di situ, dia tidak ke kiri, dia tidak ke kanan. Ketika dia membuat produk jurnalistiknya, membuat berita, dia memang tetap porsinya harus sama-sama seimbang. Kalaulah memang capres nomor 1 beritanya memang katakanlah 500 karakter atau 3 alinea, maka untuk calon yang lain juga harus sama mereka. Porsinya memang harus sama, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Baik, nah kita ketahui bersama Pak bahwasanya memang banyak sekali ya Pak ya media-media pemberitaan begitu yang sering sekali gitu menimbulkan berbagai calon begitu. Nah ini apakah memang pers ini langsung ikut memfilter Pak berita-berita yang ditayangkan di media sosial ataupun lain sebagainya macamnya? Wartawan yang baik dan profesional itu seperti yang dimandatkan oleh Dewan Pers itu, maka dia harus profesional itu Mbak. Nggak boleh berpihak sama sekali itu. Filter yang dilakukan oleh Dewan Pers itu adalah media itu termasuk wartawannya harus sudah ikut uji kompetensi namanya. Kita jenjangnya ada mulai dari kompetensi muda, media, dan utama. Perusahaan pers itu dia harus punya penanggung jawab. Penanggung jawab itu harus levelnya pemimpin redaksi atau sudah pemegang uji kompetensi utama. Disinilah filternya nanti semua terkait pemberitaan reporter yang dibuat oleh para reporter, ujung tombaknya nanti filter terakhirnya itu adalah di pemimpin redaksi karena dia menjadi penanggung jawab. Ini yang saya maksud tadi, pers itu menjadi clearance house-nya semua informasi yang masuk. Itu Mbak Yuni. Baik, artinya bagaimana juga masyarakat ya Pak ya untuk sama-sama memfilter informasi yang benar begitu, jangan sampai termakan berita bohong seperti yang Pak Henki sampaikan tadi juga begitu. Betul. Nah ini Pak Henki nih Pak, kira-kira dari KPID sejauh ini apa yang dilakukan atau program yang dilakukan untuk dapat mensukseskan pemilu 2024 ini? Ya, kami sudah terutama ya sebelum tanggal 21 Januari kemarin, karena tanggal 21 Januari itu kan mulai kampanye terbuka. Sebelum itu kami juga didatangi oleh KPU Kabupaten Kota, juga KPU Provinsi. Jadi kita berkoordinasi bagaimana kita sama-sama mensukseskan pemilu ini, terutama nanti kita kan udah masuk nih ke kampanye, ada kampanye di lembaga penyiaran di televisi dan radio. Nah kita
himbauan, sosialisasi ini terus kita berikan, termasuk kami juga sudah menyurati seluruh lembaga penyiaran yang ada di Kepri bahwa pemberitaan pemilu itu ada aturannya. Jadi dasar kami juga ikut terlibat mensukseskan pemilu ini, dasar hukumnya juga ada. Pertama itu di Undang-Undang 32 sendiri tentang penyiaran, itu juga sudah diatur tentang siaran pemilu. Kemudian juga kami ada peraturan KPI tentang petunjuk teknis bagaimana pemilu, bahkan kami ada juga petunjuk teknis bagaimana kami memberikan sanksi kepada televisi dan radio yang melanggar ketentuan yang ada. Kemudian juga teman-teman televisi dan radio juga sudah harus memahami P3SPS karena di situ juga sudah diatur P3SPS ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Di situ teman-teman televisi dan radio itu kan wajib harus mengetahui itu P3SPS itu karena di situ sudah diatur siaran pemilu itu harus seperti apa. Sudah ada runutannya di situ. Termasuk liputan-liputan lain, masalah liputan teroris, liputan tentang anak dan semacam sudah ada diatur oleh P3SPS. Nah, dan ini juga menjadi salah satu dengan kita berdialog seperti ini kan kita juga ikut memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, kepada teman-teman televisi dan radio, apa perannya yang bisa sama-sama kita laksanakan untuk mensukseskan pemilu. Jangan sampai di televisi dan radio ikut mengabarkan atau menginformasikan informasi yang tidak benar misalnya yang sudah beredar di media sosial. Nah, tentu harapan kita sampai saat ini alhamdulillah televisi dan radio masih menjadi rujukan ketika orang mendapat informasi di handphonenya masing-masing. Nah, orang masih betul nggak ada, tapi masih ada cross checknya di televisi dan radio. Baik, nah ini mengenai seperti yang Bapak sampaikan tadi ada aturan pemberitaan pemilu ya Pak ya. Mungkin boleh Pak diberitahu sedikit hal-hal yang memang dapat menjadi pelanggaran bagi pemberitaan pemilu. Mungkin juga ini menjadi salah satu pemahaman juga bagi masyarakat sama-sama mengawal bagaimana kemudian lembaga penyiaran dapat memberikan informasi yang tidak memihak begitu. Karena kan tentunya dengan 69 lembaga penyiaran ini Pak, tidak semua bisa dikontrol begitu ya Pak. Ya, mungkin kita sama-sama masyarakat bisa sama-sama bagaimana mengontrol hal ini Pak. Ya, tentu kami sangat berharap ya kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk sama-sama kita mengawal ini, terutama itu di lembaga-lembaga penyiaran swasta ya. Jadi kalau di aturannya iklan pemilu itu kalau di radio itu hanya boleh 60 detik ya setiap, dan durasinya dalam sehari itu diputar hanya boleh 10 kali. Ya, 60 detik misalnya ada peserta pemilu caleg yang beriklan di radio itu 60 detik dan hanya boleh dalam sehari itu 10 kali. Nah, kami juga mengharapkan teman-teman masyarakat sama-sama mengawasi. Kemudian untuk di televisi itu hanya boleh 30 detik. Setiap sekali penayangan itu 30 detik dan maksimal juga 10 kali penayangan dalam sehari. Nah, itu juga aturan sudah ada, kami juga sudah sosialisasikan sama teman-teman televisi dan radio. Kemudian juga harus tadi ada keberimbangan. Kalau kita mendatangkan narasumber dialog ya. Jadi narasumber itu ada porsi waktu dan ininya sama. Nah, kemudian tambah lagi yang pertama tadi tidak memihak dan harus berimbang. Kemudian tidak boleh disponsori, blocking time disponsori, itu tidak boleh dilaksanakan oleh teman-teman televisi dan radio. Baik, nah ini juga menjadi pengetahuan baru nih bagi pemirsa yang ada di rumah mengenai sama-sama mengawal ya Pak ya pemberitaan di lembaga penyiaran mengenai radio sendiri itu maksimal 10 kali tayang dengan durasi 60 detik dan juga untuk televisi 10 kali tayang dengan durasi 30 detik begitu ya Pak ya. Mungkin nanti ketika ada pelanggaran nih yang terjadi baik itu di TV swasta ataupun publik lainnya ini dapat melapor ke KPID ya Pak ya, atau Bawaslu dan juga KPU begitu terhadap pelanggaran ini. Baik. Nah, ini mengenai Pak Adi sendiri Pak. Kira-kira apa nih yang sudah dilakukan oleh PWI sendiri untuk mensukseskan pemilu? Ya,
kita struktur kepengurusan dari pusat sampai ke daerah itu ada namanya seksi masyarakat pemantau pemilu nama Mbak Yuni. Baik. Kami juga ada 2 orang yang kami tunjuk di seksi itu. Tugas mereka memang berkoordinasi bersama dengan KPU dan Bawaslu. Nah, ini juga sudah kita lakukan kemarin, tanggal 13-14 Desember 2023 kemarin itu, kami mengundang narasumber Ketua KPU yang alhamdulillah langsung hadir, Ketua Bawaslu, Kepri juga yang hadir. Nah, kita diskusi itu memang adalah pembekalan kita terhadap anggota-anggota PWI Kepri yang akan turun melakukan liputan pemilu nanti. Nah, kita kan dapat bekal itu, dapat pembekal mana-mana hal-hal yang memang menjadi yang tidak dilanggar maupun yang boleh dilakukan oleh pers. Kita dalam praktek kerja, kalau menyinggung tadi soal iklan yang diatur oleh KPID terhadap penyiaran, maka kami hanya patuh dan tunduk kepada aturan yang dibuat oleh KPU. Nah, KPU kan selalu itu sebelum ini memberikan informasi ke kami, ke media itu, ini aturan tanggal boleh dimulainya iklan para calon gitu. Seperti yang calon presiden, wakil presiden kemarin, kami patuh pada itu. Pada itu pers tunduknya kepada itu, Mbak. Aturan khusus sepertinya belum ada ya. Belum ada. Hanya kami patuh pada KPU saja gitu. Baik, nah ini mengenai pelanggaran sendiri Pak, apakah pernah dijumpai pelanggaran oleh pers sendiri mengenai pemilu ini Pak? Sejauh ini alhamdulillah belum pernah ya. Justru perslah yang banyak mungkin memberikan informasi kepada Gakumdu. Dulu kalau caleg kan ada caleg yang misal memang diduga melakukan politik uang, paling tugas pers hanya memberitakan, setelah itu meng-cross check, mengkonfirmasi. Selanjutnya yang bertugas adalah memang aparat lagi, Gakumdu dalam hal ini kan. Gitu. Baik, nah ini seperti yang Pak Hengki sampaikan tadi Pak, bahwasanya mengenai lembaga penyiaran sendiri ya Pak ya, ada waktu tertentu nih untuk para peserta pemilu dapat mengkampanyekan begitu, seperti sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan begitu ya Pak ya. Nah mengenai pers sendiri, apakah memang juga peserta pemilu ini boleh Pak mengkampanyekan melalui pers sendiri atau bagaimana? Iya, itu dia aturan yang dibuat oleh KPU tadi. Mulai tanggal perusahaan media hanya boleh memuat iklan sesuai aturan KPU yang dibuat. Mulai tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 1 sampai tanggal 21 startingnya. Ya kan? Padahal kalau tidak salah 2 minggu ya Bang Hengki ya. Untuk sampai tanggal 10 Februari nanti. Nah, paling itu Mbak, kita patuh kepada itu saja memang. Perintahnya, keputusannya itu ya sudah, kami patuh. Meskipun sebenarnya kalau boleh ini ya merugikan kita juga sebenarnya perusahaan media ya. Karena dibatasi oleh, tapi ya itulah lembaga yang mengatur pemilu, kita patuh di situ. Baik, artinya tidak seperti lembaga penyiaran ya Pak ya, yang boleh mengkampanyekan pasangan calon begitu ataupun peserta pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan begitu. Jadwal itu sebenarnya di KPU yang mengatur, bukan kami. Jadi kami hanya mengawasi saja. Jadi peraturan 10 detik, 60 detik, 30 detik, durasinya 10 kali per hari itu sudah diatur oleh Undang-Undang Pemilu di peraturan KPU. Kami hanya membantu mengawasi televisi dan radio gitu Mbak. Baik, luar biasa sekali, menarik sekali Pak, tapi kita kembali jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Masuk suara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Masih bersama saya Pak Hengki dan juga Pak Andi, kita masih membahas mengenai peran dari KPID dan PWI Pak dalam mensukseskan pemilu 2024. Nah di segmen 1 tadi kita sudah banyak berbincang nih Pak mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing begitu, dan juga bagaimana peran dari masing-masing dalam mensukseskan pemilu 2024 ini. Nah dari KPID sendiri Pak, kira-kira saya mau menanyakan terkait dengan pengawasan pemilu nih. Bagaimana nih pengawasan pemilu yang dilakukan oleh KPID sendiri, dan apakah memang ada membuat tim khusus nih yang diturunkan untuk mengawasi hal ini? Baik, pengawasan ya, kalau pengawasan ini sebenarnya kami tidak bisa, kami hanya beberapa orang ya, dukungan staf juga hanya sangat sedikit sekali. Tentu kami mengharapkan pengawasan kepada kita semua, masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau,
kami tentu berharap kerjasamanya. Kalau memang ada pelanggaran, silahkan ke kantor KPID Kepri di Jalan Basuki Rahmat, Tanjung Pinang, atau ke medsosnya KPID, atau ke nomor handphone saya langsung juga boleh. Nah, tentu kami ya pelapor tentu kami rahasiakan lah ya. Tapi laporan itu tentu harus disertai dengan bukti-bukti kalau ada pelanggaran misalnya di radio dan di televisi. Kemudian untuk membantu mensukseskan pemilu juga, KPID juga mengirim tim, ada 2 orang komisioner yang bergabung dengan tim yang dibentuk oleh Bawaslu Kepri. Kami sudah ada timnya juga bersama-sama dengan Bawaslu. Kemudian kami juga aktif ikut terlibat dengan KPU dan Bawaslu mensosialisasikan terkait kepemiluan ini, terkait dengan pengawasan di lembaga penyiaran, televisi dan radio. Nah, dalam waktu dekat mungkin kami juga kami lagi nunggu dengan Bawaslu, dengan KPU, itu akan ada gugus tugas pengawasan pemilu. Jadi gugus tugas pengawasan pemilu itu nanti kami bertugas mengawasi iklan kampanye khususnya di televisi dan radio. Nah, jika ada pelanggaran, jika terbukti nanti kami proses kepemiluannya itu di Bawaslu. Kalau terbukti melanggar misalnya lembaga penyiaran, nah prosesnya di kami yang memberikan peringatan atau berupa sanksi atau apa kepada lembaga penyiaran. Begitu Pak. Jadi gitulah pembagian tugasnya nanti kami dengan KPU dan Bawaslu. Baik, artinya dengan berbagai persiapan juga ya Pak ya untuk sama-sama kita mengawal pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan aman dan damai begitu. Betul. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya ada banyaknya lembaga penyiaran yang ada di Kepulauan Riau begitu. Nah, seperti yang kita ketahui juga Pak, ada beberapa mungkin lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin begitu. Nah, ini kan tentunya juga dari masyarakat banyak yang belum mengetahui nih Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Mungkin dapat masyarakat juga kan ketika itu memiliki izin dapat segera melaporkan seperti yang Bapak sampaikan tadi ke KPID sendiri begitu Pak. Nah, ini untuk yang tidak berizin sendiri bagaimana? Ya, kalau yang 69 ini ada izinnya semua ya, baik itu TV kabel, radio, televisi, dan komunitas. Nah, kalau yang tidak berizin, ya tentu kami mengharapkan juga masukan dari masyarakat. Kalau nggak ada, silakan laporkan ke kami. Kalau ada lembaga penyiaran ya. Nah, lembaga penyiaran ini kita harus pahami dulu, lembaga penyiaran itu dia bersiaran itu melalui frekuensi. Frekuensi, baik. Ya, jadi kalau lembaga penyiaran berlangganan lewat kabel atau lewat satelit. Baik. Nah, tapi kalau yang bersiaran, bukan bersiaran namanya itu apa ya? Atau lewat internet, atau misalnya disiarkan hanya lewat medsos, lewat YouTube, Facebook dan lain-lain, tapi dia bukan itu bukan lembaga penyiaran gitu. Jadi kalau lembaga penyiaran ini dia disiarkan terus-menerus melalui frekuensi dan continue, dia ada jadwalnya kayak TVRI ini mulai dari jam 3 sampai jam 9 malam misalnya, atau radio mulai dari siarannya jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Mereka sudah ada tuh runtunan acaranya. Itu lembaga penyiaran, dia disiarkan melalui frekuensi dan disiarkan terus-menerus. Tidak dalam waktu tertentu aja. Kalau misalnya hanya 1 jam mereka seolah-olah bersiaran gitu ya. Di medsos itu bukan lembaga penyiaran. Kita ya mungkin masyarakat awam juga nggak memahami itu semua, tapi kami tentu berharap kalau KPU, Bawaslu bersosialisasi atau peserta pemilu, kalau untuk dibicara lembaga penyiaran ya tentu yang kami berharap tentu yang memiliki izin. Nah, kalau yang itu mungkin ke media online lah, tapi kalau media online kami tidak ada kewenangan atau ranah KPI dalam mengawasi itu. Mungkin itu Dewan Pers lah ya yang mengawasi kalau media-media online yang dalam bentuk audio video misalnya, itu ke Dewan Pers. Kalau kami
yang lembaga penyiaran memiliki frekuensi. Baik, ini juga menjadi pengetahuan baru nih tentunya bagi pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya KPID ini hanya mengawasi pemilu ini mengenai pemberitaan yang berfrekuensi begitu ya Pak ya. Ini tidak seperti yang mungkin tayang dalam waktu tertentu begitu, dalam momen tertentu dan lain sebagainya macamnya. Nah, saya mau ke Pak Andi nih Pak, di tengah gempuran begitu banyaknya berita-berita hoax yang ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi menjelang pemilu yang semakin di depan mata ini. Ini bagaimana nih Pak cara kita menangkal berita hoax atau berita bohong di tengah masyarakat saat ini? Ya, yang pertama masyarakat juga harus kembali kita ulang-ulang mengingatkan bahwa medsos itu atau media sosial itu sesungguhnya bukan media, Baik. bukan media cetak atau media online. Nah, masyarakat juga harus membedakan itu. Medsos dan perusahaan pers itu bedanya adalah kalau medsos itu ya bisa pribadi-pribadi, bisa juga kelompok. Kalau media itu memang media adalah memang perusahaan yang berbadan hukum. Setelah berbadan hukum, tuntutan dari Dewan Pers itu adalah media juga harus terverifikasi administrasi dan faktual. Medianya juga orang-orang yang di dalamnya juga harus kompetensi, ikut kompetensi muda, media dan utama adalah sebagai penanggung jawab media tersebut. Nah, masyarakat juga tidak lantas apa yang dilihat, apa yang dibaca di medsos itu juga belum tentu media. Kalau memang bukan media, perusahaan media yang terverifikasi yang membuat berita atau membuat liputannya, ya itu bukan media namanya. Baik. Dan itu hati-hati masyarakat juga jangan langsung latah, saring dulu sebelum di-share, itu penting. Karena akhirnya nanti bisa saja nanti terjebak pada aturan undang-undang ITE nanti. Nah, Betul. kami mengimbau masyarakat juga bagaimana cara memilih atau mencari berita-berita yang memang kredibel gitu. Bacalah berita-berita mainstream, media-media mainstream. Gampang hari ini masyarakat juga langsung bisa akses dewanpers.org.id. Di situ bisa lihat media yang sudah terverifikasi, langsung bisa klik saja misalnya medianya A. Kalau memang ragu dengan media A, klik saja di dewanpers.id itu, klik nama media A, keluar nggak terverifikasi tidak. Kalau sudah tidak terverifikasi berarti itu ya bukan media. Baik. Itu dia. Maka hati-hati di situ Mbak Yuni. Baik, apalagi saat ini Undang-Undang ITE cukup gesit ya Pak ya untuk dan harus hati-hati nih bagaimana kemudian juga kita menyaring informasi seperti yang Bapak sampaikan tadi dengan melalui media yang terverifikasi dan tentunya juga berbadan hukum. Betul. Begitu. Nah, saat ini juga Pak kita ketahui bahwasanya sering sekali mungkin terjadi ancaman-ancaman nih bagi pers yang melakukan peliputan di tengah-tengah masyarakat begitu, apalagi mungkin mengenai isu-isu yang sangat luar biasa saat ini Pak. Ini bagaimana mengenai ancaman peliputan sendiri, apakah dari pers sendiri ini memiliki perlindungan hukum Pak? Iya Mbak Yuni, teman-teman wartawan itu yang utamanya tetap lagi-lagi yang memang perusahaan media yang berbadan hukum. Wartawannya juga yang sudah ikut uji kompetensi wartawan, ya kan? Mereka ini kan dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40/99 itu. Semua gerak-geriknya apalagi terkait pemilu ini, bahkan mereka wartawan hari ini Dewan Pers tadi pagi ya sudah membuat video. Wartawan juga dapat meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum ketika melakukan liputan pemilu. Ini ada mekanismenya. Kalau memang wartawan tersebut ketika ingin melakukan liputan ada dugaan pengancaman terhadap dirinya dan wartawan tetap harus melakukan liputan, nah wartawan bisa tuh minta perlindungan hukum ke aparat penegak hukum. Nah, dalam praktek nanti kerjanya itu, praktek kerjanya di lapangan nanti akan ditunjuk siapa aparat penegak hukumnya, nanti bersama-sama wartawan yang di lapangan juga akan dibantu oleh aparat penegak hukum. Itu mekanisme yang informasi terbaru yang dikeluarkan oleh Dewan Pers tadi pagi baru saya lihat. Itu update-nya Mbak Yuni. Baik, nah ini sampai saat ini Pak, apakah pernah ada ancaman-ancaman yang diterima oleh pers yang ada di Kepulauan Riau ini? Pastilah ya Mbak Yuni ya, kita saja perusahaan wartawan yang bekerja di perusahaan media mainstream yang terverifikasi itu ancaman itu pasti selalu ada. Berita-berita yang begitu itu ya pastilah berita-berita terkait dugaan korupsi, berita-berita ya yang seputar berita yang ini. Tepan kalau yang terkait pemilu masih belum sih ya. Nah, tapi bagi wartawan samalah dengan aparat juga. Tugas kita itu memang 24 jam. Baik. Setiap saat kita diperintah untuk melakukan liputan oleh kantor, kita turun. Pada saat kita mendapatkan ancaman, maka
kita kembali ke kantor, kita minta perlindungannya ke kantor terlebih dahulu, dan lalu itu tadi Dewan Pers hari ini sudah memfasilitasi wartawan juga yang di lapangan dalam melakukan liputan. Itu Mbak Yuni. Baik, luar biasa sekali, memang ancaman-ancaman ini sudah biasa ya Pak ya terjadi di lingkungan penyiaran dan juga pers begitu, tapi bagaimana kita sama-sama dapat memberikan informasi yang baik kepada masyarakat yang ada di Kepulauan Riau. Betul, akurat. Baik Bapak, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Di segmen terakhir ini kita masih membahas tema kita yang sama Pak, seperti tadi peran dari KPID dan juga PWI dalam mensukseskan pemilu 2024. Nah di segmen terakhir ini mungkin saya mau menanyakan sedikit terkait dengan himbauan nih kepada Pak Hengki. Bagaimana nih himbauannya kepada masyarakat dan juga peserta pemilu dalam pemilu 2024 ini? Baik, tentu kami menghimbau ya kepada masyarakat, suksesnya pemilu ini bukan hanya tugasnya penyelenggara pemilu, bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu, tapi kita bersama-sama. Termasuk kami di Komisi Penyiaran, teman-teman televisi dan radio, dan juga tentu masyarakat ya, karena peserta pemilu itu tentu turunnya ke masyarakat. Ya, kan masyarakat yang bisa menilai visi misi calon dan lain-lain. Nah, terkait pemberitaan atau informasi di televisi dan radio, tentu kami juga mengharapkan masyarakat bisa memberi masukan atau melaporkan kepada kami jika ada dugaan-dugaan pelanggaran. Misalnya tadi ada di masa kampanye ini ada misalnya salah satu peserta pemilu beriklan di televisi atau radio melebihi durasi misalnya yang disebutkan di peraturan KPU itu 60 detik untuk di radio dan 10 kali tayang dalam sehari, mungkin ada yang 11 kali. Mungkin ya kita sama-sama mengawasi. Intinya kita sama-sama mengawasi agar pemilu kita ini berjalan aman, damai, dan masyarakat juga tercerahkan dengan informasi-informasi yang disebarkan melalui televisi dan radio. Baik. Nah dari Pak Andi sendiri Pak, kira-kira apa nih himbauannya kepada peserta pemilu dan juga masyarakat yang ada di Kepulauan Riau untuk pemilu ini? Ya, mungkin kepada peserta pemilu, pers itu akan patuh dan taat kepada aturan yang sudah dibuat, utamanya oleh KPU. Jadi rambu kami yang mengawasi kami adalah selain Dewan Pers juga hari ini adalah KPU. Nah, maka nggak usah dicoba cara-cara lain untuk mencoba biar media bisa mengakomodir kepentingan para calon gitu. Kemudian kepada masyarakat tentunya juga kita mengimbau saring sebelum di-sharing gitu. Media-media yang ada di media sosial itu, di platform-platform media sosial itu baru sebatas informasi, belum tentu itu benar. Nah, untuk mengklarifikasinya, untuk mencari berita yang benar, maka masyarakat silakan buka website media online atau media cetak koran yang masih eksis di Kepri ini. Silakan, tadi saya sudah sampaikan ke Mbak Yuni, kalau ragu misalnya dengan informasi media A, silakan searching saja di dewanpers.org.id, searching nama medianya, nanti akan ketahuan langsung itu apakah dia muncul media tersebut di laman dewanpers.org.id. Saya pikir hari ini kita semua bisa mengakses informasi, kita ragu, kita bisa klik, kita akses informasinya, kita cari tahu, dan kita verifikasi semua informasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang tergabung di PW Kepri ini adalah memang teman-teman yang perusahaan-perusahaannya yang sudah terverifikasi, baik administrasi dan faktual. Itu kalau di Kepri, Mbak Yuni, hampir 400-an media itu alhamdulillah sudah, mungkin saya memang belum 50% itu sudah terverifikasi Dewan Pers itu. Alhamdulillah kita semua media yang di Kepri ini patuh dan taat kepada itu.
Baik, dan tentunya juga jadilah pemilih yang cerdas ya Pak ya, agar Iya, melahirkan pemilu betul. yang berkualitas begitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Andi dan juga Pak Hengki sudah hadir untuk dialog hari ini dan tentunya juga menambahkan pengetahuan baru nih bagi pemirsa dan jadilah pemilih yang cerdas begitu ya Pak ya. Penonton yang cerdas juga. Penonton yang cerdas juga, iya. sama-sama saling menyaring informasi yang Iya. benar begitu. Baik, terima kasih Pak Hengki dan Pak Andi untuk dialog hari ini. Pemirsa, itulah tadi dialog Kepri Gemilang kita dengan tema peran KPID dan PMI sukseskan pemilu 2024. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya Sri Wahyuni Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Mbak Lili. Kita